Mungkin kita belajarnya sejam saja, masa panjang-panjang karena bulan Ramadan juga kan. Nah, pada lemas tadi juga saya lihat karena baru hari ketiga, apalagi hari ke-30 kan. Insyaallah itu 1 jam saja insyaallah. Apalagi kita belajarnya nggak 2 minggu sekali tapi setiap minggu juga kita belajar kan selama Ramadan sampai dengan tanggal 30 sampai minggu ketiga. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita perhatikan di surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 83. Sebelum kita membaca ayatnya, satu hal yang harus kita ingat bahwa ada sebab kenapa surat Al-Kahfi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar ulumul Quran itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul ya. Kalau di hadis namanya asbabul wurud. Kenapa di Al-Quran disebut asbabun nuzul, di hadis disebut asbabul wurud? Kenapa dua-duanya nggak disebut nuzul? Di Al-Quran disebut nuzul karena yang turunnya bukan hanya makna saja tapi juga dengan lafaz-lafadznya seluruhnya. Lafaz, makna itu turun. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika itu dihubungkan kepada Al-Quran itu bukan lafadznya Nabi. Nabi hanya menyampaikan saja. Dan beliau ketika menafsirkannya juga karena sudah diberitahukan penafsirannya. Jadi itu bukan penafsiran beliau semata-mata berdasarkan kemanusiaan beliau sebagai seorang nabi, bukan. Tapi memang beliau menafsirkannya sebagai bagian dari wahyu yang diturunkan kepada dan diberikan kepada beliau. Nah, itu kenapa disebut nuzul. Berbeda dengan hadis. Hadis itu tidak diturunkan seperti itu karena kalimatnya itu ada kalimat nabi. Misalkan kita sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Itu kan bukan perkataan Allah, itu perkataan Nabi jelas itu. Tapi maknanya dari Allah. Jadi yang diturunkan makna tapi perkataan lafadznya dari Nabi. Makanya tidak cocok kalau disebut asbabun nuzul. Karena nanti kalau disebut asbabun nuzul berarti yang turun itu lafadz dengan makna, sedangkan pada hadis itu lafadznya bukan dari Allah, tapi dari Rasulullah. Maknanya saja dari Allah. Makanya disebut asbabul wurud. Wurud itu artinya kedatangan. Ada sebab-sebab datangnya hadis. Nah, kira-kira begitu. Berbeda dengan Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat. Jadi tidak cocok juga dipakai asbabul wurud ke Al-Quran. Nah, kalau dibalik juga tidak boleh. Pertanyaannya, kenapa ada asbabun nuzul, kenapa asbabul wurud? Asbabun nuzul dan asbabul wurud itu salah satu yang harus kemudian menjadi perhatian kita itu adalah membentuk konteks daripada ayat ataupun hadis. Jadi dengan pengetahuan terhadap asbabun nuzul, kita jadi tahu ini konteksnya tentang apa. Sehingga ketika menafsirkan Al-Quran tidak keluar dari konteks. Walaupun maknanya nanti tetap bersifat umum. Sesuai dengan kaidah fikih kalau berhubungan dengan hukum, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pemahaman itu terkait dengan nas tetap bersifat keumuman lafaz bukan dengan kekhususan sebab. Tapi kekhususan sebab itu menjadi penting karena dia itu mengikat nas menjadi punya konteks. Makanya sekarang kalau kita tanya ayat kitab suci apa di dunia ini yang punya konteks seperti Al-Quran, jawabannya tidak ada. Karena konteks setiap kitab suci itu seperti konteks yang ada di buku biasa. Konteksnya adalah konteks melihat pada susunan kalimat. Sedangkan Al-Quran konteksnya bersifat susunan kalimat dan juga historis secara bersamaan. Jadi ada konteks historisnya. Nah, itu pentingnya. Nah, sekarang pertanyaannya terkait apa surat Al-Kahfi itu? Jadi ceritanya, ini kata Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir Quranul Azimnya bahwa ada sekelompok orang-orang kafir Mekah. Jadi orang Quraisy itu mengirim utusan kepada orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu biasa penyebutan untuk orang Yahudi dan Nasrani ya. Karena mereka orang ahli kitab, sedangkan Rasulullah menganggap diberikan kitab, maka mereka mengirim utusan untuk bertanya kepada ahli kitab, kira-kira kalau nguji Muhammad itu pakai pertanyaan apa? Nah, kira-kira begitu pertanyaan mereka. Nah, lalu orang-orang ahli kitab mengatakan begini, ada 3 pertanyaan yang kamu tanyakan kepada dia. Nah, kira-kira ini kata perkataan ahli kitab ya. Kalau orang yang memahami benar-benar diberikan kitab, mustahil dia akan sanggup menjawab ini kecuali dia adalah seorang nabi atau rasul atau orang yang benar-benar tahu tentang kitab. Kitab maksudnya yang dimaksud di situlah kitab yang diturunkan ya, bukan kitab yang ditulis. Karena nanti ada juga kitab yang ditulis kan.
yang dianggap seperti agama Konghucu gitu kan. Konghucu itu kan dianggap sebagai agama, tapi kitab sucinya kan ditulis oleh orangnya, oleh orang yang membawa ajaran tersebut. Jadi bukan karena diturunkan. Makanya kalau dulu kita belajar di sekolah dulu itu ada namanya agama Samawi dan agama Ardi gitu kan. Nah, seperti itu ya. Tapi saya nggak mau masuk ke konteks itu karena nanti ya, perdebatannya panjang. Jadi diutuslah kepada ahlul kitab. Lalu kita tanya kepada Muhammad pertanyaan. Pertama tanya tentang an rajulin tawafin fil ardi. Tentang terkait seorang laki-laki yang mengelilingi bumi. Siapa laki-laki yang mengelilingi bumi? Kalau hari ini ditanya begitu mungkin orang jawabnya Columbus kali ya. Siapa laki-laki mengelilingi Columbus? Padahal enggak, Columbus enggak mengelilingi bumi dia. Enggak sampai. Kalau bahkan kalau kalau kita bahas secara mendetail, Ibnu Battutah itu lebih luas mendatangi bumi ini daripada Columbus. Tapi kenapa Columbus yang lebih terkenal? Karena jualannya jualan orang barat. Orang kita kan kalau jualan orang barat semuanya laku kan. Nah, itu problemnya di situ saja. Padahal enggak, luas cakupan Ibnu Battutah itu lebih luas dibanding dengan Columbus. Columbus itu yang katanya penemu Amerika kan, itu masih ada perdebatan sengit itu. Benarkah Columbus menemukan benua Amerika atau tidak? Atau jangan-jangan dia nggak pernah sampai ke benua Amerika? Itu sih perdebatan yang sangat luar biasa itu dengan dengan Columbus, terkait Columbus itu. Nah, itu pertanyaan pertama, siapa laki-laki yang mengelilingi bumi? Yang kedua, wa an fityatin la yudra ma sana'u. Terkait pemuda yang tidak diketahui apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba hilang saja. Hilang. Kan Ashabul Kahfi itu kan hilang kan tiba-tiba. Masuk ke gua, tertutup guanya kan nggak ada yang tahu lagi, tertidur berapa ratus tahun gitu kan. Sampai kemudian berganti generasi, udah berganti kekuasaan. Begitu bangun heran. Ini udah berubah semuanya. Bayangkan tiba-tiba saya tidur di Depok, nggak mau bangun, 300 tahun kemudian saya bangun ternyata udah nggak ada listrik. Orang udah pakai lagi lampu Petromax, kan kaget kan? Nah, jadi ini kan cerita yang istilahnya ini nggak mungkin diketahui kalau tidak diberitahukan oleh kitab suci. Orang Arab masa itu sadar sulit untuk mengakali orang yang mengelilingi bumi atau ada sekelompok pemuda yang tiba-tiba nggak ketahuan, tapi ceritanya masih ada. Sulit tuh bagi orang Arab untuk memahami itu, sulit itu. Artinya pemahaman orang Quraisy secara umum itu sama dengan pemahaman Nabi Muhammad. Karena sama berasal dari Mekah kan. Kalau ada perbedaan pemahaman, mesti ini tidak dipahami sebagaimana pemahaman umum orang-orang Mekah saat itu. Nah, artinya ini justru menunjukkan pembuktian bagi kita Muslim bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran. Gitu. Yang ketiga, wa'anir ruh, dan bertanya tentang ruh. Ruh itu seperti apa? Fanuzilat suratul kahfi, lalu diturunkan surat Al-Kahfi. Jadi itu alasannya. Nah, asbabun nuzul ini pula yang menjadi sebab turunnya surah Al-Isra ayat 85. Jadi surah Al-Isra ayat 85 itu turunnya sama dengan surah Al-Kahfi ini. Bertanya tentang tiga hal tersebut. Karena surah yang Al-Isra 85 itu bercerita tentang ruh kan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku dan aku kemudian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Itu juga alasannya, asbabun nuzulnya, untuk menjawab tiga pertanyaan kaum kafir Quraisy Mekah yang diberikan informasinya oleh ahlul kitab karena mereka tidak tahu. Turunlah surat Al-Kahfi, lalu cerita tentang orang yang mengibumi itu disebut di dalam Al-Quran Zulkarnain. Satu hal yang harus diingat, Zulkarnain itu bukan nama. Zulkarnain itu lakab. Lakab itu gelar. Zu dalam bahasa Arab artinya memiliki. Qarnain itu dari kata qarnon yang artinya tanduk. Zulkarnain artinya memiliki dua tanduk. Tapi jangan dipahami tanduk itu tanduk beneran. Seperti kerbau yang punya tanduk begitu, bukan. Bukan. Jadi ada yang memandangnya sebagai bentuk majazi. Jadi nama yang diberikan, gelar yang diberikan itu sesuai dengan sifat yang dimiliki. Jadi majazi. Nanti kita bahas. Sama seperti Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli itu bukan namanya itu. Zulkifli itu lakab, menggunakan Zul itu. Jadi sekarang pertanyaan, siapa nama Dzulkarnain itu? Kan gitu pertanyaannya ya. Siapa nama Dzulkarnain?
Namun sebelum sampai seperti itu, mari kita baca ayatnya, surah Al-Kahfi ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Nah, karena memang turunnya tadi ada pertanyaan dari orang kafir Mekah kan? Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan pertama adalah an rajulin tawafin fil ardi. Siapa laki-laki yang mengelilingi bumi? Nah, Allah langsung beritahukan bahwa orang yang ditanyakan kepada kamu itu adalah Dzulqarnain, an Dzulqarnain. Allah tidak menyebut lagi tentang sifat, langsung menyebut laqabnya. An Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Kenapa Allah langsung menyebut laqabnya? Karena kan pertanyaannya tentang laki-laki mengelilingi bumi. Harusnya kan dijawab begini. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang orang yang mengelilingi bumi, kan harusnya begitu. Tapi justru ini sebaliknya. Alih-alih Allah mengatakan seperti itu, Allah mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Padahal kan tidak disebutkan kata Dzulqarnain dalam pertanyaannya orang kafir Mekah kepada Rasulullah, kan tidak disebutkan. Nah sekarang pertanyaan kenapa disebut Dzulqarnain? Nah disinilah nanti rahasia terkait dengan penamaan Dzulqarnain itu, laqab Dzulqarnain itu. Karena nanti ada yang menyebutkan begini, ini ada yang menyebutkan ya, masalah benar atau tidak nanti kita lihat pada sesi selanjutnya. Ketika ada yang menyebutkan bahwa kata Qarnain itu menunjukkan bahwa Dzulqarnain menguasai wilayah timur dan barat sekaligus. Menguasai, artinya kalau orang sanggup menguasai bumi ini ya pergi kemana saja ya gampang. Karena itu wilayah kekuasaannya kan. Yang jadi sulit, saya misalkan jadi presiden Indonesia dan kemudian wilayah Malaysia juga menjadi wilayah Indonesia, udah gabung nih. Indonesia Malaysia gabung jadi satu. Kan saya nggak perlu lagi pakai paspor ke Malaysia, ya kan? Karena sudah menjadi wilayah, satu wilayah kekuasaan kan begitu kan? Artinya lebih gampang dicapai karena berada dalam satu kekuasaan. Jadi ketika disebut Dzulqarnain, Allah ingin memberikan pemahaman kepada Rasulullah bahwa Dzulqarnain itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa, dan itu nanti dijelaskan oleh Allah pada bagian selanjutnya. Makanya Allah kemudian mengatakan, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "sa'atlu 'alaikum," akan aku sampaikan kepada kalian. Kata tala yatlu artinya membaca. Membaca itu artinya kalau kita kaji secara mendalam, kata membaca itu artinya kan berurutan. Dan kita lihat cerita Dzulqarnain di dalam surah Al-Kahfi itu diceritakannya berurutan oleh Allah. Beda kalau misalkan kan cerita Nabiullah Musa. Nabiullah Musa kan ceritanya itu satu di surah ini, satu. Kita harus menyusunnya dengan melihat konteks dari ayat-ayat itu sehingga cerita itu kemudian menjadi satu satuan yang utuh. Nggak bisa kan kita ngambil comot langsung surah Al-Baqarah yang pertama, surah Ali Imran, nanti kalau surah yang lain lagi cerita Nabi Musa itu datang setelahnya. Karena bisa saja nanti surah yang sesudahnya itu malah ceritanya lebih duluan daripada ayat yang ada di surah Al-Baqarah. Jadi kita harus nyusunnya sesuai konteks. Tapi kalau cerita Dzulqarnain tidak, memang disusunnya oleh Allah berdasarkan susunan yang sudah ini, kemana apa yang dilakukan Dzulqarnain itu diceritakan berurutan. Itu yang dimaksud dengan sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Maka aku akan membaca kepada kalian kisahnya. Kata dzikra itu artinya zikir, penyebutan. Artinya aku akan baca kepada kalian karena kalian bertanya tentang Dzulqarnain, akan kusebutkan dia dan kubacakan kisahnya. Kusampaikan kepada kalian apa yang kalian ingin tahu tentang perjalanan dia yang mengelilingi bumi. Karena pertanyaannya kan terkait dengan pengelilingan bumi kan. Itu dia. Nah sekarang pertanyaannya, siapa Dzulqarnain? Tadi kan kita katakan Dzulqarnain itu bukan nama, laqab ya. Laqab itu gelar ya. Kata Ibnul Jauzi ada 4 pendapat terkait nama Dzulqarnain. Mungkin ini jarang, saya yakin jarang nih kita dengar. Ada 4 pendapat yang menyebutkan nama Dzulqarnain. Pertama Abdullah, itu nama Dzulqarnain. Itu pendapat yang pertama. Pendapat ini dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Abdullah bin Ad-Dhahhak. Jadi Ali mengatakan Abdullah, sedangkan riwayat yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas itu ada nama bapaknya, Abdullah bin Ad-Dhahhak. Kemudian itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'in yang terkenal masuk Islam pada masa Rasulullah SAW, tapi tidak ketemu dengan Nabi. Dia dasarnya orang Yahudi, masuk Islam
masuk jadi di kalangan tabi'in, ketemu dengan para sahabat seperti Umar, Abu Bakar itu ketemu. Oh, Abu Hurairah itu ketemu. Abu Bakar saya tidak tahu apa ketemu apa tidak. Allahu a'lam. Sepertinya Wahab bin Nabi ketemu dengan Abu Bakar, tapi ya nanti ada satu lagi namanya Ka'bul Ahbar yang tidak ketemu dengan Abu Bakar. Wallahu a'lam. Saya lupa ingat. Wahab bin Nabi mengatakan namanya itu adalah Iskandar. Nah, makanya itu kan jadi menarik cerita Iskandar itu, bahwa Zulkarnain itu namanya Iskandar. Itu jadi menarik. Kalau kita pergi ke Mesir, itu ada sebuah kota laut namanya Iskandaria. Iskandaria itu kalau kita berangkat dari Kairo itu lebih kurang 2 jam perjalanan lah, lebih kurang. Ya, 2 jam perjalanan tuh kan. Dan itu dalam sejarah yang masyhur, dan itu banyak saksi-saksi sejarah yang menulis tentang hal itu. Kemudian juga peninggalan-peninggalan yang bisa membuktikan bahwa yang mendirikan Iskandaria itu adalah Alexander the Great. Jadi orang Arab menyebut kata Alexander itu dengan kata Iskandar. Makanya kata Iskandariah dalam bahasa Arab itu ketika disebut ke dalam bahasa Latin, bahasa diterjemahkan, itu menjadi Alexandria, kota Alexandria. Itu bahasa Arabnya Iskandaria tuh. Kenapa disebut Alexandria? Karena menunjuk kepada pendirinya Alexander the Great. Makanya nanti ada pendapat yang mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah Alexander the Great. Nah, ini gara-garanya salah satunya nih. Salah satunya ini gara-gara namanya Iskandar. Nah, saya nggak tahu apakah ada orang yang beri nama-namakan, ada kan di masyarakat kita namanya Iskandar gitu kan. Apakah alasannya supaya jadi Alexander the Great atau jadi Zulkarnain, saya nggak mengerti itu ya. Nah, nanti karena ini perlu juga sesuai. Ada yang bertanya kepada saya, itu nama-nama Iskandar itu apakah merujuk kepada Alexander the Great atau nama kepada Zulkarnain, kan begitu kan? Ada yang bertanya. Tapi terlepas dari itu, memang ada pendapat yang mengatakan bahwa nama Zulkarnain itu adalah Iskandar. Kita sampingkan dulu nih Alexander the Great-nya. Apakah nanti Iskandar itu adalah Alexander the Great? Itu cerita lain dulu. Nanti akan sampai kepada bab itu. Yang ketiga, ini pendapat yang disampaikan, yang dinisbahkan kepada cicitnya Nabi. Cicitnya Nabi, ya, yaitu Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini pendapat yang dinisbahkan kepada beliau, namanya Ayyash. Nama Zulkarnain itu adalah, nama Zulkarnain itu adalah Ayyash. Yang keempat, ini adalah pendapatnya Ibnu Abi Khaythamah. Ibnu Abi Khaythamah ini salah satu ahli sejarah dan juga ulama hadis, yang mengatakan bahwa nama Zulkarnain itu adalah As-Sa'ab bin Jabir. As-Sa'ab bin Jabir. Dan pendapat ini yang kemudian nanti dirajihkan, dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini pendapat yang paling benar. Nama Zulkarnain itu adalah As-Sa'ab. Kata dalam kitab Fathul Barinya. Kalau kita lihat 4 nama tadi itu ya, Abdullah, siapa lagi, Ayyash, Sa'ab, Iskandar, itu kan nama-nama yang dikenal dalam bahasa Arab itu. Hampir tidak dikenal di luar bahasa di luar Arab. Yang menunjukkan bahwa semua pendapat ini merujuk Zulkarnain itu adalah orang Arab. Itu dulu catatan yang harus diingat. Nah, sekarang jadi persoalan kan, kalau dinisbahkan Zulkarnain itu kepada Alexander the Great. Karena Alexander the Great itu adalah orang Yunani. Karena dia berasal dari Macedonia. Macedonia itu wilayah yang dulu berada di bawah kekuasaan Yunani, di atas kota Alexandria yang dibatasi oleh Mediterania, laut Mediterania itu. Makanya kenapa dia ketika turun ke selatan itu dia membangun kota di Mesir, ya, kota lautnya yang disebut dengan Alexandria. Jadi kan jadi masalah nih. Bagaimana mungkin yang satu Arab, yang satu Yunani tiba-tiba jadi orang yang sama? Nah, ini kan jadi masalah nih. Nah, ini yang kemudian jadi perdebatan yang sangat serius. Dan sampai hari ini di masyarakat kita masih meyakini bahwa Zulkarnain itu adalah Alexander the Great. Masih ada yang meyakini itu, dan termasuk orang-orang terpelajar. Nah, masih meyakini hal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya terkait dengan hal itu. Benarkah Zulkarnain itu adalah Alexander the Great? Kita ingin menjawab kan, benarkah secara teks Islamnya kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa Iskandar itu Alexander the Great dan mereka berdua itu adalah orang yang sama yang merupakan nama dari Zulkarnain. Namun sebelum sampai ke sana saya ingin sampaikan, nama-nama yang disebutkan tadi itu bukan hanya 4 nama yang dinisbahkan kepada Zulkarnain. Masih ada banyak lagi pendapat yang lain. Ada yang mengatakan Zulkarnain itu Hermes, yang dalam legenda Yunani itu.
dewa petir itu yang bisa berlari sangat kencang itu. Nah, itu Zulkarnain. Ada yang menyebutnya Darius, ada juga menyebut Sarius. Itu apa namanya, raja-raja dari Persia. Ada lagi yang menyebut Akhnatun. Akhnatun itu penguasa dari Mesir. Ini yang dinisbahkan kepada Zulkarnain. Kenapa semua dinisbahkan kepada Zulkarnain? Karena melihat kekuasaan mereka sangat besar. Karena Zulkarnain dibayangkan dalam Al-Quran itu adalah orang yang punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Nah, pendapat-pendapat ini apakah benar atau tidak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa semua pendapat ini tidak ada yang masyhur. Ini pendapat-pendapat yang dianggap di dalam kajian sejarah Islam dan kajian tafsir itu sebagai pendapat yang sangat lemah. Bahkan banyak yang bersifat Israiliyat malah. Bahkan bukan hanya Israiliyat, bahkan keluar dari bukan Islam, bukan juga Israiliyat, bahkan ada unsur-unsur yang lain lah. Nah, sekarang yang paling masyhur itu ya apakah Zulkarnain itu Alexander the Great ataukah bukan? Nah, itu yang paling sangat terkenal. Ibnu Katsir itu membantah, mengatakan bahwa Zulkarnain dengan Alexander the Great itu dua orang yang berbeda. Berbeda sekali. Bahkan Imam As-Suhaili, pengarang kitab Ar-Raudhul Unuf yang merupakan kitab syarah untuk sirah Ibnu Hisham itu mengatakan begini, dari kabar-kabar yang sampai ke kita semua, bahwa sebenarnya kalau diperhatikan orang ini ada dua. Yang satu itu kehidupannya berdekatan dengan berada pada zamannya Nabi Ibrahim. Nah, itu yang Zulkarnain dalam Al-Quran. Sedangkan yang satu lagi itu waktunya berdekatan dengan zamannya Nabi Isa. Itu yang dimaksud dengan Alexander the Great yang dari Macedonia itu. Nah, yang paling menarik dari cerita itu apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu coba mengkaji masalah ini dari 3 sisi untuk membuktikan bahwa Zulkarnain itu bukan Alexander the Great, atau dalam bahasa yang lain Alexander the Great itu bukan nama untuk Zulkarnain. Jadi kalau Zulkarnain laqab namanya bukan Iskandar, bukan Alexander. Itu sebabnya kenapa beliau cenderung namanya adalah As-Sa'ab tadi itu, pendapat Ibnu Abi Khaythamah tadi itu. Nah, yang pertama kata beliau, ini saya bacakan saja biar kita punya pemahaman yang luar biasa. Walladhi yadullu ala taqaddumi Dzulqarnain, yang menunjukkan bahwasanya periode atau masanya Dzulqarnain itu lebih duluan daripada Alexander the Great, kata beliau, marwiyal Fakihi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Fakihi, min tariqi Ubaid bin Umair, dari jalan periwayatan Ubaid bin Umair, ahad kibarit tabi'in, salah seorang tabi'in senior, anna Dzulqarnaini, bahwasanya Dzulqarnain hajja masyian, beliau naik haji dengan kondisi berjalan kaki. Fasami'a bihi Ibrahimu fatalaqqah, lalu Nabi Ibrahim mendengar tentang cerita Dzulqarnain naik haji, lalu kemudian bertemu dengannya. Jadi dari sini jelas, dari riwayat ini disebutkan bahwa Dzulqarnain ada pada masa Nabi Ibrahim dan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Lebih lanjut lagi disebutkan wa min tariqi Atha an Ibni Abbas, sedangkan dari jalan periwayatan Atha dari Ibnu Abbas disebutkan begini, Ibnu Abbas sahabat Rasulullah, anna Dzulqarnaini, bahwasanya Dzulqarnain dakhala al-Masjidil Haram, memasuki Masjidil Haram, Masjidil Haram. Fasallama ala Ibrahim, lalu memberi salam kepada Nabiullah Ibrahim. Wasafahahu, lalu menyelaminya. Wa yuqal, ada pendapat yang mengatakan innahu awwalu man safah, Dzulqarnain lah orang pertama sekali kalau ketemu orang lain itu berjabat tangan. Itu ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau ditanya, tapi ini pendapat ya, ada yang mengatakan ya, apakah benar atau tidak saya tidak tahu secara pasti, karena Ibnu Hajar hanya menyebutkan dengan kata wa yuqal, ada yang mengatakan, itu kan pendapat, ada satu pendapat yang mengatakan bahwa orang yang pertama yang menyelami orang lain itu adalah Dzulqarnain. Kalau benar pendapat ini berarti yang kita lakukan selama ini ngikutin Dzulqarnain. Karena dia orang yang pertama kan. Dan diselami itu adalah Nabiullah Ibrahim, dan itu memang riwayatnya ada. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa memang Dzulqarnain itu memberi salam kepada Nabiullah Ibrahim di Masjidil Haram lalu menyelami. Jangan dibayangkan Masjidil Haram dulu seperti sekarang ya. Jangan dibayangkan dulu, karena Masjidil Haram dulu itu ya Ka'bah. Jadi jangan dibayangkan Masjidil Haram sekarang sudah punya tower ini segala macam, apa namanya, menara. Enggak begitu Masjidil Haram masa itu. Masjidil Haram itu ya wilayah Ka'bah itu ya Masjidil Haramnya.
Wa min tariqi Utsman bin Saj, dari jalan periwayatan Utsman bin Saj, anna Dzulqarnain, bahwasanya Dzulqarnain sa'ala Ibrahim ayyad'u lahu, meminta kepada Nabiullah Ibrahim untuk berdoa kepadanya. Faqala, lalu berkata, wa kaifa wa qad absattum bi'ri, bagaimana cara kamu minta doa kepada saya sedangkan kalian ini, kamu ini hai Dzulqarnain dengan pasukanmu sudah merusak sumurku. Kata Nabiullah Ibrahim, Allah menolak berdoa kepada Dzulqarnain ketika Dzulqarnain datang kepada Nabiullah Ibrahim. Karena begini, Dzulqarnain itu ada 3 pendapat ya. Ada yang mengatakan dia raja sekaligus wali Allah, ada yang mengatakan dia raja sekaligus nabi, ada yang mengatakan juga raja sebagai rasul. Tapi ya raja sebagai rasul itu pendapat yang sangat-sangat lemah. Jadi yang paling banyak itu nabi atau wali. Yang pasti dialah raja seperti Sulaiman. Karena kalau raja yang rasul itu adalah Nabiullah Sulaiman ya. Nah, jadi nanti kita lihat dia ada pendapat yang mengatakan dia adalah nabi. Faqala, lalu Dzulqarnain berkata begini, lam yakun dzalika an amri. Itu bukan terjadi bukan karena aku yang perintahkan. Itu pasukanku yang menghancurkan, itu bukan aku yang perintahkan, bahkan aku tidak tahu, kata Dzulqarnain. Nah, sehingga kemudian menunjukkan bahwa 3 riwayat ini, pertemuan Dzulqarnain dengan Nabiullah Ibrahim menunjukkan waktunya ada pada satu masa. Sedangkan jika kita ukur dari Nabiullah Ibrahim sampai dengan Nabiullah Isa itu ribuan tahun. Mungkin 2000 tahun lebih mungkin. Ataupun kalau nggak nyampe 2000, 1000 tahun lebih lah. Itu periode dari Nabiullah Ibrahim ke Nabi Isa. Bagaimana mungkin kemudian Dzulqarnain hidup selama itu sehingga datang Nabiullah Isa alaihissalam, sedangkan cerita bertemu dengan Nabi yang lain nggak ada. Nggak ada riwayat. Nabi kan sejak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, dan Nabi Musa, Nabi ini segala macam nabi besar kan. Sedangkan dialah penguasa yang luar biasa. Yang jadi masalah kan jadi problem. Problemnya adalah ini penguasanya siapa yang lebih besar? Dzulqarnain apa Nabi Allah Sulaiman? Nanti kan ketemu kan? Kan jadi lucu kan. Nah, makanya tidak mungkin jika dibandingkan dengan riwayat ini bahwa Dzulqarnain bisa hidup selama itu. Maka riwayat ini ketika menunjukkan bahwa Dzulqarnain hidup pada masa Nabiullah Ibrahim itu menafikan dia berada di dekat zamannya Nabiullah Isa. Sedangkan Alexander the Great itu zamannya berdekatan dengan zamannya Nabiullah Isa alaihissalam. Warawa Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan min tariq Ali bin Ahmad, dari jalan periwayatan Ali bin Ahmad, anna Dzulqarnaini qaddama Makkah, bahwasanya Dzulqarnain mendatangi kota Makkah, fawajada Ibrahim wa Ismaila yabniyanil Ka'bah, lalu mendapati Nabiullah Ibrahim dan Ismail sedang membangun Ka'bah. Jadi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida itu dalam Al-Qur'an itu, kalau kita kaitkan dengan riwayat Ibnu Abi Hatim yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar, itu berarti disaksikan oleh Dzulqarnain. Nah, disaksikan oleh Dzulqarnain. Dan seterusnya ada banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Dzulqarnain hidup pada masa Nabiullah Ibrahim. Itu satu pendapat. Satu sisi pandangan. Sisi yang kedua itu Ibnu Hajar menukilkan pendapat Imam Fakhr Razi. Imam Fakhr Razi itu penulis kitab Tafsir Mafatihul Ghaib. Kata beliau begini, saya bacakan. Kana Dzulqarnaini nabiyyan. Bahwasanya Dzulqarnain itu adalah seorang nabi ya. Jadi memang Imam Fakhr Razi cenderung bahwa Dzulqarnain itu nabi, bukan hanya hamba Allah yang soleh atau wali, bukan. Tapi memang seorang nabi. Wa kana al-Iskandaru kafiran, sedangkan Iskandar itu orang kafir. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Alexander the Great itu muslim. Nggak ada bukti sama sekali. Nggak ada bukti sama sekali. Nah, bagaimana mungkin sekarang Alexander the Great yang kafir tiba-tiba jadi Dzulqarnain yang dibawa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Kahfi? Bagaimana ceritanya? Kana muallimuhu Aristoteles. Guru daripada Iskandar, Alexander the Great itu, Iskandar Macedonia itu adalah Aristoteles. Wa kana ya'tamiru bi amrihi wa huwa minal kuffari bila syakkin. Sedangkan Alexander the Great itu kalau ingin melakukan sesuatu itu minta petunjuknya ke Aristoteles. Sedangkan Aristoteles menurut kesepakatan para ulama itu adalah orang kafir. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin Alexander the Great yang kafir punya guru orang kafir tiba-tiba berubah jadi Dzulqarnain yang notabene-nya adalah muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kana Dzulqarnaini minal Arab. Dzulqarnain itu adalah orang Arab. Wa ammal Iskandar fahuwa minal Yunan. Adapun Iskandar atau Alexander the Great tadi itu
berasal dari Yunani. Wal Arabu kulluha, sedangkan orang Arab seluruhnya min waladi Sam bin Nuh bil ittifaq, itu merupakan anak dari Sam bin Nuh secara kesepakatan. Wa in waqa'al ikhtilaf, walaupun ada perbedaan pendapat, hal hum kulluhum min bani Ismail amla, apakah mereka semuanya berasal dari anak keturunan Nabi Ismail ataupun bukan. Wal Yunan, sedangkan orang Yunani min waladi Yafith bin Nuh, itu berasal dari anaknya Nabi Nuh dari keturunan Yafith. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Sam dengan Yafith dua orang yang berbeda walaupun dua-duanya anak Nabi Nuh. Jadi keturunannya berbeda. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka berasal dari dua keturunan yang berbeda tiba-tiba jadi satu orang yang sama? Masuk akal kan? Jadi tiga alasan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kemudian menunjukkan bahwa Dzulkarnain itu bukan Alexander the Great yang biasa disebut oleh orang Arab dengan nama Iskandar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang kemudian tiba-tiba berpikir bahwa Dzulkarnain itu Alexander the Great? Disebutkan oleh beliau, wa syubhatu man qala inna Dzulkarnaini huwal Iskandar. Adapun kenapa ada syubhat? Kenapa Dzulkarnain itu dianggap sebagai Alexander the Great? Ma akhrajahu at-Tabari wa Muhammad bin Rabi' al-Jizi fi Kitabis Sahabah. Ada satu riwayat dari Imam At-Tabari dan juga Muhammad bin Rabi yang menukilkannya begini. Tapi dalam sanadnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar itu ada di dalam sanadnya Ibnu Lahiyah. Saya melihat di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, perawi yang bernama Ibnu Lahiyah ini perawi yang lemah. Walaupun nanti ada yang mengatakan lemahnya lemah lain, lemahnya ringan saja, tapi tetap saja itu adalah perawi yang lemah. Yang menyebutkan begini, riwayat tersebut menyebutkan begini. Anna rajulan sa'alan Nabi an Dzulkarnain. Ada seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah tentang Dzulkarnain. Yang kira-kira, ya Rasulullah, ini Dzulkarnain siapa ini? Karena disebut dalam Al-Qur'an kan? Siapa nih Dzulkarnain? Lalu Rasulullah menjawab, kana minar Rum. Dia adalah orang Romawi. Nah, ketika disebut Romawi, Yunani itu kan satu akar tuh, satu rumpun kan? Satu Yunani Romawi itu kan satu itu. Sebenarnya walaupun periodenya berbeda kan? Fa'u'tiya malakan, lalu diberikan kepada dia kerajaan. Fasara ila Misra wa banal Iskandariyah, lalu dia pergi berangkat ke Mesir dan membangun Alexandria, kota Alexandria itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Rasulullah menyebutkan hal ini ketika dinukil dalam riwayat itu kan jelas sekali menyebut bahwa itu adalah Alexander the Great, bahwa Dzulkarnain itu Alexander the Great, karena yang membangun Alexandria itu adalah Alexander the Great, kan begitu. Nah, falamma faragha, tatkala dia sudah selesai membangun kota tersebut, kota Alexandria tersebut, atahu malakun fa'araja bihi, lalu malaikat mendatangi Dzulkarnain, Alexander the Great, lalu dinaikkan ke langit. Pernah dengar Alexander the Great naik ke langit? Nggak pernah kan? Nah, jadi memang riwayatnya sudah dari sini aja riwayatnya sudah jelas, ini riwayat yang sangat, dari secara sanad riwayatnya lemah, walaupun Ibnu Hayah itu perawi yang lemah secara ringan, tetapi secara matan ini nggak masuk akal. Tertolak secara sanad dan matan sekaligus. Yang paling lucu lagi ini, faqala undur ma tahtak. Lalu malaikat yang mengangkat Dzulkarnain ke langit lalu mengatakan, wahai Dzulkarnain, coba lihat ke bawahmu. Qala ara madinatan wahidatan. Aku melihat satu kota. Kata Dzulkarnain, qala tilkal ardu kulluha. Yang kamu lihat itu bukan hanya satu kota, itulah bumi seluruhnya. Nah, kata malaikat kepada Dzulkarnain, wa innama aradallahu an yuriyaka wa qad ja'ala laka fil ardi sultana. Sungguhnya Allah menginginkan untuk memperlihatkanmu hal demikian karena Allah ingin memberikan kepadamu di muka bumi kekuasaan. Nah, fasarra biha wa alimal jahil wa thabatal alim. Maka gembiralah Dzulkarnain dengan sebab itu, dan kemudian menjadi ada pengetahuanlah orang yang tadinya bodoh, maksudnya Dzulkarnain yang tidak tahu kemudian menjadi tahu, wa thabatal alim, lalu ketika dia sudah tahu kemudian menjadi tetap. Wa hadza law sahha, nah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, hadis ini kalaulah benar sahih, la rafa'an naza', maka selesailah perdebatan bahwa Dzulkarnain itu adalah Alexander the Great. Walakinnahu dhaif, tapi hadisnya lemah. Nah, yang menunjukkan bahwa Dzulkarnain itu bukan Alexander the Great. Nah, sekarang pertanyaannya,
Bagaimana cara memahami ayat tadi? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, qala sa'atlu alaikum minhu dzikra. Aku akan bacakan kisahnya. Bagaimana ketika kita memahami kisah tentang Zulkarnain? Satu hal yang mungkin barangkali harus kita garis bawahi tentang Zulkarnain. Pertama, Zulkarnain adalah seorang hamba Allah yang soleh, dan dialah seorang raja yang diberikan kekuasaan yang sangat luas. Yang kedua, Allah memberikan kepada dia ilmu yang sangat luar biasa sehingga dia bisa menempuh perjalanan mengelilingi bumi. Dalam bahasa surah Al-Kahfi, dari timur sampai ke barat. Kemudian yang ketiga, beliau berdasarkan riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar Asqalani hidup pada zaman Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, dan bahkan bisa pernah bertemu dengan Nabiullah Ismail. Ada beberapa riwayat yang lain, bahkan juga ada pendapat ulama yang mengatakan gurunya Zulkarnain itu Nabi Khidir. Ada yang mengatakan begitu. Guru beliau adalah Nabi Khidir. Ini salah satu pendapatnya adalah pendapatnya Imam As-Suhaili. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Tapi setidaknya kita kemudian menjadi jelas bahwa Zulkarnain itu adalah bukan Alexander the Great, dan kehidupan keduanya itu sangat jauh sekali berbeda. Itu. Nah, sekarang begini. Kenapa Al-Quran itu hanya menyebut laqab, tidak menyebut nama? Kenapa hanya nyebut laqab? Kenapa hanya nyebut Zulkarnain? Kenapa Allah nggak nyebut namanya langsung? Kan kita pengen tahu orangnya. Kenapa Allah menyebut laqab? Karena laqab itu kan bisa saja berhubungan dengan sifat. Laqab Rasulullah, laqab Nabi Muhammad, Rasulullah, utusannya Allah. Kan kita paham ketika dengar laqab itu, oh berarti memang seorang yang diutus oleh Allah menyampaikan risalahnya. Artinya di dalam gelar selalu ada sifat. Maka kenapa Allah menyampaikan dengan laqab saja, tidak menyampaikan dengan nama? Ada penjelasan menarik dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau begini, Al-Quran ketika menceritakan sebuah kisah, itu tujuannya bukan supaya kita perhatian dengan kisahnya saja. Bukan itu tujuan utama. Bukan kepada kisahnya, tapi pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah tersebut. Nah, ketika Al-Quran menyampaikan suatu kisah dan tidak menyebutkan nama, maka yang dibayangkan oleh kita yang membaca Al-Quran bahwa kisah tersebut bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah sekarang ada manusia yang kemudian mengelilingi bumi? Bisa saja kan? Ibnu Battuta sudah melakukan, Columbus sudah melakukan. Kita sekarang mungkin lebih mudah lagi kalau mengelilingi dunia, karena sudah ada pesawat, asal ada duit kan, dan itu saja. Lebih mudah lagi kan? Nah, tapi pertanyaannya begini, lantas bagaimana dengan nama orang yang disebut dalam Al-Quran? Sebut saja misalkan kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu Siti Maryam. Siti Maryam itu disebut namanya, ibu Nabiullah Isa. Tapi ketika Allah menceritakan tentang istri Nabi Lut, Nabi Nuh, itu nggak sebut nama. Hanya menyebut dalam Al-Quran tentang pembangkangan keduanya dengan kata Imra'atu Nuh wa Imra'atu Lut. Imra'ah, perempuan Nuh, perempuan Lut. Bahkan jangankan disebut istri ya, jangankan disebut nama, istri saja nggak disebut. Nggak disebut istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, nggak disebut. Disebutnya Imra'ah, perempuan. Seakan-akan dia nggak pantas jadi istrimu karena dia membangkang kepada Allah. Walaupun dia tuh pernah jadi istrimu. Sampai segitunya Al-Quran menyebutnya itu. Tidak menyebut. Apalagi nyebut nama. Kata beliau begini, setiap yang disebut nama itu menjadi kekhususan yang tidak akan terjadi lagi kepada kita. Makanya jangan sekarang ada wanita yang tiba-tiba berpikir bisa jadi Siti Maryam. Karena itu mustahil, karena namanya disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang tiba-tiba sekarang pengen jadi Siti Maryam, nah itu terjadi pembangkangan. Karena itu tidak mungkin terjadi lagi. Hanya Siti Maryam yang bisa melahirkan anak tanpa suami. Sekarang tidak mungkin lagi ada perempuan bisa punya anak tanpa suami. Kalau itu terjadi, kalau dalam Al-Quran disebut penzina kan begitu, jadi dicambuk kan. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau yang tidak disebut namanya seperti cerita Ashabul Kahfi kan nggak disebut namanya. Jumlahnya kan juga nggak diketahui berapa orang. Berapa orang Ashabul Kahfi? Ada yang mengatakan 3 kan, karena berdoa 3 orang itu kan. Enggak, dalam redaksi Al-Quran bukan 3. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Allah mengatakan hanya Allah yang tahu jumlah mereka. Kenapa tidak penting jumlah? Karena kisah yang terjadi pada Ashabul Kahfi bisa terjadi kepada siapa saja dengan jumlah berapapun.
Mana dalilnya? Bukankah Rasulullah itu pernah dikurung tuh dalam dikepung, tidak ada yang disebut dengan apa namanya? Zaman pemboikotan itu. Pemboikotan kan dilakukan Rasulullah dengan orang-orang Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim kan pernah diboikot di kota Madinah. Sampai mereka harus makan tulang karena mereka nggak bisa belanja, nggak ada yang mau melakukan perdagangan dengan mereka itu pada masa Rasulullah itu. Sampai Khadijah kan habis harta bendanya ketika terjadi pemboikotan itu. Karena orang Quraisy seluruhnya itu nggak mau berjuang, nggak mau berhubungan, nggak boleh nikah, nggak boleh berteman, nggak boleh berjualan, nggak boleh juga beli dari mereka, nggak boleh ada terjadi perdagangan apapun, sehingga benar-benar hidupnya menderita. Nah sekarang kalau kita lihat cerita Ashabul Kahfi kan juga mengalami hal yang demikian, menyembunyikan diri, terasing, sama seperti kisah Rasulullah yang terasing dengan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, lalu lepas dari dunia luar. Cuma bedanya kalau Rasulullah dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib terjadi dalam kondisi terjaga, mereka tertidur karena masanya lebih lama. Karena gak mungkin kan orang terjaga dalam waktu yang selama itu kan. Jadi Allah takdirkan tertidur. Jadi itu bisa terjadi di mana saja. Sekarang satu contoh lagi, Palestina. Palestina kan sekarang menjadi terisolir dari dunia luar. Ya kan? Siapa negara-negara yang benar-benar peduli kepada Palestina hari ini? Kalaupun ada suara yang peduli, tapi kan nggak pernah bisa menghilangkan penderitaan orang Palestina. Artinya kepeduliannya kan tidak benar-benar nyata. Kalau cuma ngirim bantuan, tapi bantuan itu bisa diblokir, ya sama saja kan sebenarnya. Jadi yang paling realistis untuk membantu Palestina hari ini itu ya melepaskan mereka dari kungkungannya Israel, sehingga mereka tidak menjadi tahanan daerah. Ini kan sudah jadi tahanan Gaza itu tuh, ya. Jadi itu wilayah yang besar, tapi itu merupakan penjara. Nah sekarang pertanyaannya, kan itu bisa terulang kan kisahnya. Hanya saja kenapa tidak disebutkan jumlah pada Ashabul Kahfi, karena jumlah orang Palestina kan bukan 3, 4, 5 orang. 2000 orang. Ya kan? Nah, ini yang 2 juta malah 2 juta apa 2 juta ya? Nah, 2 juta orang di Gaza itu. Nah, ini menjadi penting bahwa setiap Allah menceritakan sesuatu dalam Al-Qur'an, kita jangan fokus dengan orangnya saja, tapi fokus dengan iktibar dari cerita. Misalkan cerita tentang Nabiullah Musa misalkan. Nah, kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Musa. Kita kan nggak tahu secara pasti bagaimana Nabi Musa. Kalaupun Rasulullah menceritakan sifat-sifat Nabi Musa, kan bagaimana mungkin kemudian kita yang hanya mendengar sifat Nabi Musa kemudian lebih mengetahui dari orang yang pernah ketemu dengan Nabiullah Musa? Kan nggak mungkin. Nggak masuk akal kan? Tapi kan cerita Nabi Musa itu bukan hanya sekedar cerita, tapi ada itibar dalamnya. Begitu juga dengan cerita Zulkarnain. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi lebih cenderung kepada pendapat mengatakan kita tidak perlu harus menyibukkan diri untuk mencari tahu siapa nama Zulkarnain sesungguhnya. Cukup ketahui saja ceritanya dan iktibar serta pelajaran di baliknya terkait dengan apa yang telah Allah berikan kepada Zulkarnain, dan bagaimana sikap Zulkarnain menerima pemberiannya Allah. Nah itu supaya karena kita nanti juga diberi harta, diberi keluarga, diberi ini, diberi itu, kita juga tahu bersikap. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, baik. Ini udah 1 jam aja nih baru Zulkarnain saja. Belum cerita apa-apa. Nah, kita singkat lah. Kita singkat saja. Nah, ini baru cerita Zulkarnain saja sudah habis 1 jam. Gimana? Baru 1 ayat nih, belum cerita yang lain. Ya, kita sambung langsunglah ke ayat yang ke-84. Allah berfirman, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami memungkinkan, atau bisa juga diartikan memberikan, menganugerahkan, mengaruniai. Nah, itu bisa. Kepadanya fil ardi, di muka bumi, wa atainahu, dan kami berikan kepadanya min kulli syai'in sababa, sebab dari segala sesuatu. Nah, sebab dari sesuatu. Itu arti secara bahasa. Nah, kita pengen tahu sekarang maksudnya. Apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Nah, kata makanna
Makanna, kan di ayat tadi ada qala apa inna makanna lahu. Kata makanna, kata Imam Al-Baghawi, maknanya tamhidul asbab, pemberian, penganugerahan, pengantar dari sebab-sebab. Jadi begini, kalau kita misalkan ingin bisa memberi nafkah kepada istri, berarti kan kita harus punya harta. Nah, supaya harta itu punya, maka kita harus punya sebab kan, pengantar untuk sebab harta itu datang. Contoh misalkan diterima pekerjaan, itu kan jadi pengantar itu. Maka Allah sebelum memberikan sebab kepada Zulkarnain, pengantarnya udah disiapkan. Sehingga ketika sebab itu datang dengan mudah. Dalam bahasa yang lain begini, Allah ketika memberikan sesuatu kepada hambanya, itu bukan hanya memberikan harta, memberikan rezeki, bukan hanya memberikan sebab, juga membuka jalan supaya sebab itu datang. Kalau kita ngukur dari makna ini, apa yang Allah berikan, itu sebenarnya berlipat-lipat. Kalau kita kan melihat begini, datang misalkan rezeki hari ini 500 ribu, yang kita lihat itu kan 500 ribunya. Iya kan? Padahal bukan begitu cara Allah memberikan. Allah ketika memberikan 500 ribu itu, Allah berikan dulu sebabnya. Misalkan ada orang yang memberikan ke kita. Tapi kan nggak mungkin kita diberikan oleh orang tersebut tanpa ada jalan yang terbuka. Contoh misalkan orang itu dengar cerita kita misalkan. Misalkan kita lagi butuh rezeki, kita lagi sakit, kita lagi mungkin punya anak baru, ya, punya keturunan yang baru misalkan melahirkan. Jadi orang tiba-tiba pengen nyumbang, kan gitu kan? Itu kan dibuka jalan tanpa dia tahu berita itu kan nggak mungkin dia kemudian memberikan. Tapi kita kan sering ukur rezeki itu kan cuma dengan ukuran rezeki yang kita terima, tanpa ngelihat yang proses tadi itu. Padahal semua proses itu Allah siapkan tuh, supaya rezeki itu ketika nyampe ke kita itu benar-benar sampai dengan ukuran yang benar. Kalau nyampe ya sejuta, nggak sampai kurang 950. Kira-kira begitu. Kalau nyampe nya 950, walaupun nyampe ke tangan kita sejuta, tetap yang 50 hilang atau diambil orang atau kita sedekahkan, yang tetap terhitung itu ya 950. Jadi sesuai dengan ukurannya. Jadi semua itu diberikan oleh Allah jalannya. Makanya jalan rezeki itu rahasia. Makanya kalimatnya bukan razakna dalam ayat, makanna. Kenapa makanna? Kalau razakna ya rezekinya diberikan, tapi kalau makanna dibuka jalan supaya rezeki itu datang. Jadi Allah itu ketika memberikan kita sesuatu, itu bukan hanya langsung kepada A-nya, kita kan melihat kepada tujuh poinnya. Kita dapat apa nih? Dapat motor baru, motornya yang kita lihat. Tapi kita kan nggak lihat proses ke belakang nih, bagaimana motor itu sampai. Itu yang merupakan jalan yang Allah buka supaya sebab itu sampai ke kita, lalu dengan sebab itu motor datang. Itu indahnya Allah memberikan. Jadi ketika Allah mengatakan hal seperti itu, Allah ingin mengatakan begini, dari sejak engkau belum punya, aku sudah tahu dan aku sudah perhatikan. Jadi bukan ketika engkau butuh ku berikan, bahkan sebelum engkau butuh itu pun aku sudah buka jalannya, sehingga saat engkau butuh, yang kau butuhkan kau dapatkan. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembahasan pada saat kita belajar tafsir Asmaul Husna kemarin itu, salah satu sebab kita mengucapkan alhamdulillah itu apa? Karena Allah memberikan nikmat sebelum kita diciptakan. Artinya nikmat itu sudah disiapkan oleh Allah semuanya, dan nikmat itu kan bukan satu jenis. Jadi kalau kita hitung seperti itu, sebenarnya sangat besar kepedulian Allah kepada hamba-hambanya. Dan ini yang iktibar yang ingin diberikan, yang kita disuruh tadabburi dari ayat tersebut. Inilah yang diberikan. Makanya kalau tidak seperti itu, bagaimana mungkin Zulkarnain bisa mengelilingi bumi? Bagaimana mungkin? Kekuatan mana yang bisa membuat Zulkarnain bisa mengelilingi bumi kalau bukan karena dengan izin Allah, dengan sebab-sebab yang Allah berikan, dengan jalan yang Allah buka supaya sebab-sebab itu terjadi. Makanya kalimatnya wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepadanya sebab dari segala sesuatu. Kalau dalam terjemahan Departemen Agama itu untuk segala sesuatu, menggunakan kata untuk. Padahal redaksi ayatnya itu kata min, dari, yang menunjukkan bahwa Allah bisa memberikan sebab supaya kita memiliki sesuatu hal yang memungkinkan kita capai, itu bisa dari apapun. Bayangkan nih kalau kita orang kerja ini kan pasti bayangan kita cari rezeki kan gitu. Apakah kita berpikir selalu bahwa rezeki yang kita dapatkan selalu dari apa yang kita jual? Bukankah kadang-kala ada saatnya kita berjualan itu kita rugi? Ya kan? Ada saatnya kita jualan nggak buka tepat waktu. Pernah nggak kebayang oleh kita? Misalkan begini,
Kita buka kios, itu jam 8 pagi sampai jam 6 sore misalkan gitu. Kita dapat keuntungan hari itu katakanlah 400.000. Besoknya karena mungkin ketiduran, kelelahan atau ada urusan, baru kita buka jam 12 siang sampai juga jam 6. Tapi kita dapat untungnya bisa 500.000. Pernah nggak kebayang begitu? Pertanyaannya sederhana. Kok bisa? Kan secara logika tuh nggak masuk akal itu. Harusnya yang jam 8 sampai jam 6 tadi keuntungannya lebih besar daripada jam 12 sampai jam 6. Kenapa sekarang yang jam 12 sampai jam 6 dimungkinkan lebih besar dari jam 8 yang kita buka sampai jam 6? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena rezeki itu tidak datang karena jualan kita. Rezeki itu datang karena Allah ngizinin. Tapi memang Allah nggak akan ngasih harta kalau kita kejualan. Karena rezeki kita dari jualan. Jadi jualan yang kita lakukan itu ikhtiar. Tapi itu tidak kemudian menetapkan hasil. Karena ikhtiar dengan hasil itu dua hal yang berbeda. Ikhtiar ada di kita, usaha itu ada di kita, hasilnya ada di Allah. Makanya sangat buruk sekali orang yang kemudian berpandangan bahwa saya cari rezeki sesuai dengan apa yang saya usahakan. Kalau saya berjuang sekuat tenaga terus dapat sedikit, itu nggak adil namanya. Itu bodoh sekali. Kenapa? Karena dia ingin supaya hasil mengikuti proses. Padahal banyak sekali hasil yang tidak mengikuti proses. Tentara Romawi itu ribuan dikalahkan oleh tentara kaum muslimin yang lebih sedikit. Bagaimana cara melogikakan itu? Otak mana yang sanggup mengukur itu? Gak bisa diukur. Karena kenapa? Ada sebuah kekuatan lain yang tidak boleh kita nafikan dalam segala perjalanan kehidupan kita, yaitu takdir yang Allah tetapkan, izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah. Itulah ya kekuatan yang sesungguhnya. Meskipun kekuatan itu tidak terlihat, tapi itu lebih dahsyat dari kekuatan yang pernah terlihat. Tetapi juga jangan membayangkan begini, karena ini semuanya kekuatan daripada Allah, berarti saya nggak perlu jualan lagi. Kalau Allah mau kasih 400, yang 400. Makanya Allah nggak kasih kita, makanya miskin terus. Kenapa? Karena Allah butuh kita ikhtiar. Hasil memang tidak ditentukan oleh ikhtiar, tapi tanpa ikhtiar Allah juga tidak akan membuka pintu hasil. Kira-kira seperti itu. Nah, Zulkarnain ini kan berjalan mengelilingi bumi, makanya Allah tamkin. Allah berikan makanna lahu itu. Allah jadikan sebab. Coba kalau Zulkarnain nggak pergi. Ada nggak Allahu atainahu min syai'in sababa itu? Nggak ada kan? Nah, rebahan kata Zulkarnain ya, kalau Allah mau, Allah kasih. Enggak. Makanya kalau ada orang sakit, tiba-tiba ya kalau Allah menginginkan, kalau belum saatnya mati, pasti nggak mati. Ya nggak apa-apa, tidur aja terus. Tapi kalau nanti nyebut, tolonglah beli obat. Ngapain beli obat? Kan kalau belum mati, ya tetap tidak akan mati. Cukup pasrah saja. Makanya yang begini ini malah justru dosa di dalam pandangan agama. Karena bukan karena dia menolak takdir Allah, bukan. Tapi karena dia tidak berusaha. Karena bagian kita itu ya usaha. Jadi kalau ada orang pasrah, gak mau usaha, nah itu dosa itu. Dosa sekali itu. Ya, tapi kalau kata Allah saya miskin, kalau usaha juga nggak kaya. Enggak, Allah itu bukan memasukkan kamu ke surga karena kaya dan miskin, tapi karena usahamu. Buah kayamu, miskinmu, itu sudah ditulis oleh Allah. Jadi kalau miskin, ya tetap miskin. Kalau kaya, ya tetap akan kaya. Tapi kekayaan dan miskin itu bukan jadi ukuran kita jadi hamba Allah yang baik atau yang soleh, atau yang buruk. Tapi ukuran kita jadi hamba Allah yang baik dan buruk itu karena ada usaha. Jadi orang cari nafkah itu hitungan pahalanya dicari rezekinya itu selama dia niatkan karena Allah. Kalau dia niatkan juga bukan karena Allah, itu juga haram. Apalagi cuma tidur-tidur saja. Lebih kuat semangat malasnya daripada semangat kerjanya. Itu lebih dosa lagi. Itu dosa besar itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, fa innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit itu tidak menurunkan emas dan perak. Itu kata Umar. Umar saja ngomong begitu. Artinya kerja. Nggak usah lihat langit terus. Langit itu kalau belum mendung susah hujannya. Sesekali aja. Jadi bangun. Bisa dipahami ya. Itu itibar dari ayat ini ya. Nah, sekarang makna apa yang dimaksud dengan sabab pada ayat? Kan ada kata sabab. Kata Imam Al-Baghawi begini. Sababan ay ilman yatasabbabu bihi ila kulli ma yurid. Ilmu yang menyebabkan dia bisa sampai kepada bagian manapun yang dia inginkan. Dia yang masuk di sini adalah Zulkarnain. Jadi sabab itu adalah ilmu.
pengetahuan. Itu kata Imam Al-Baghawi. Jadi ketika Allah kemudian ingin memberikan seseorang kemampuan, maka cara yang paling mudah agar kemudian orang tersebut bisa menggapai apa yang diinginkannya itu dengan pengetahuan. Makanya kalau kita bertanya begini, kenapa ada konsultan, misalkan dia kerja hanya 2 jam sehari tapi bisa dapat puluhan juta, sedangkan di desa saya ada orang kerja dari pagi sampai pagi lagi tapi tetap dapat duit cuma 100.000 sehari. Kok kalah sama konsultan? Karena yang kerja dari pagi ke pagi itu dia bekerja dengan tenaga bukan dengan ilmu. Sedangkan konsultan tadi bekerja dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan penting. Dagang itu butuh pengetahuan. Bagaimana cara trik menjual market, bagaimana. Nggak bisa ngejual itu cuma nggak bisa. Dan Zulkarnain itu diberikan oleh Allah ilmu tersebut. Bagaimana kalau Zulkarnain, sekarang bayangkan kalau sekarang ada GPS kan. Dulu masa Zulkarnain ada GPS nggak? Nggak ada kan? Nah, gimana cara melihat mana utara, kemana belok kiri, mana belok kanan, ini mana kota ini, mana gimana caranya? Peta nggak ada. Kalau tidak Allah berikan ilmu. Kan begitu kan? Kalau Allah tidak berikan ilmu, Zulkarnain keliling dunia ini bisa-bisa nyasar kan? Tapi enggak tuh. Ayat surah Al-Kahfi nggak mengatakan nyasar. Dan ilmu kepada Zulkarnain yang diberikan itu bukan hanya masalah tempat posisi bumi, kemana wilayah yang harus dituju, tapi juga bagaimana cara menjalaninya. Karena beliau tidak pergi sendiri. Zulkarnain ini raja, bersamanya ada pasukan. Ya kan? Lah ketika membangun tembok Ya'juj Ma'juj itu memang Zulkarnain bangun sendiri. Hah? Kebayang nggak Zulkarnain bangun nutup tembok gunung? Gunung ditembokin sama Zulkarnain pakai besi sendiri kerjanya. Bayang nggak? Kita bikin teruko yang dari kayu aja sendiri nggak selesai. Ya kan? Mesti ada pasukan besar yang mengikutinya. Perhatikan, berjalan sendiri dengan berjalan ribuan orang itu nggak sama. Berjalan ribuan orang itu lebih sulit daripada berjalan sendiri. Makanya ada kata makanlah itu. Ya kan? Kalau tidak Allah tamkinkan, tidak Allah karuniahi perangkat-perangkat agar bisa Zulkarnain mengarungi perjalanan dan tidak diberikan ilmu, sebab, ya kan? Maka tidak mungkin Zulkarnain bisa melakukan tersebut. Nah itu. Nah, kenapa Allah kemudian menyebut kata sebab, nggak menyebut kata ilmu? Kenapa Allah nggak mengatakan wa atainahu min kulli syai'in ilma? Kenapa nggak langsung ilma? Kenapa sebab? Karena kata sebab dalam bahasa Arab ma yatawassalu syai'u ila syai'i. Sesuatu yang sampai kepada sesuatu itu dengan sebab. Ya kan? Sesuatu yang sampai kepada sesuatu itu disebut dengan sebab. Saya dari tadinya S1 jadi S2 misalkan. Ya kan? Mesti ada sebab kan? Gak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba tutup mata seperti Imam Mahdi bangun-bangun besok udah S2. Nggak mungkin. Tiba-tiba jadi udah diajarkan oleh Allah dalam satu malam seperti Imam Mahdi. Nggak mungkin. Ya kan? Nggak bisa seperti itu. Mesti ada sebab. Dan sebab itu bisa apapun. Ilmu salah satunya. Tapi sebab yang paling penting dalam kehidupan adalah ilmu. Ketika kita mengarungi bumi ini yang paling penting adalah ilmu. Lah, kenapa tidak diartikan dengan iman? Karena ini berkaitan dengan perjalanan Zulkarnain, bukan tentang peribadatan Zulkarnain kepada Allah. Karena peribadatan kepada Allah itu jelas, Zulkarnain adalah hamba yang soleh. Makanya sabab itu tidak diterjemahkan atau ditafsirkan dengan iman, ditafsirkan dengan ilmu. Bisa dipahami ya? Nah, itu yang harus dipahami. Lalu kemudian surah Al-Kahfi, ya udah lebih 5 menit dari yang disepakati. Nah. Hah? 58 menit. Oh, 58 menit ya. Baik, 2 menit lagi. 2 menit cukup biasanya dengan yang hadanallahu wa iyyakum ajmain sudah habis selesai. Kalau 2 menit penutup hadanallahu wa iyyakum aja udah 2 menit tuh. Baik. Surah Al-Kahfi ayat 85. Fa'atba'a sababa. Maka kemudian Zulkarnain mengikuti sebab. Arti mengikuti sebab melakukan perjalanan. Yang menariknya ada 3 kalimat di sini yang disebutkan yang menarik sekali. Tadi Allah memberikan kepada Zulkarnain ilmu, tapi pemberian ilmu itu dengan disebutkan dalam Al-Quran dengan kata sebab. Sudah. Kemudian Zulkarnain ketika diberikan oleh Allah tersebut tidak
Al-Quran tidak menceritakannya dengan kalimat thumma. Tidak disebutkan dalam Al-Quran thumma atba'a sababa. Enggak, tapi fa'atba'a sababa. Apa bedanya? Thumma kemudian yang berartinya jauh. Fa kemudian atau lalu tapi dia dekat. Misalkan begini, saya katakan kepada Habibi tolong beli mie Aceh. Lalu kalau pakai fa itu Habibi langsung bangun pergi beli mie Aceh. Tapi kalau dikatakan tolong beli mie Aceh lalu belinya besok pagi, nah itu summa, itu jarak jauh. Atau apalagi 2 minggu kemudian belinya, itu summa itu. Nah, apa yang menunjukkan Dzulkarnain ketika diberikan oleh Allah sebab itu tidak menyia-nyiakan sebab itu, langsung dimanfaatkan. Makanya banyak di antara kita itu ketika diberikan oleh Allah suatu sebab yang bagus, kita suka nunda-nunda tuh. Suka sekali itu penyakit manusia itu. Makanya dulu kita di pesantren itu ada mahfudhat itu disebut begini. La tuakhir amalaka ilal ghaddi ma taqdiruhu an ta'malahul yaum. Janganlah kamu mengakhirkan perbuatanmu sampai esok hari sesuatu yang kamu bisa kerjakan hari ini. Ada lagi kalimatnya ijhad wala taksal takun ghafilan, bersungguh-sungguhlah jangan malas-malas karena malas itu bikin kamu lalai. Itu banyak banget tuh kalimat-kalimat itu. Yang paling terkenal itulah manjadda wajada. Itu paling terkenal itu. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Ya. Kan itu yang paling terkenal. Atau ada juga kalimatnya manzara'a hasad. Yang menanam akan memetik. Ya, kalau nggak ditanam apa yang mau dipetik? Ya lihat orang petik lah. Nah, kalau bahasanya yang tidak menanam lihat orang petik. Nah, kan gitu kan? Itu kalimatnya kan begitu kan? Nah, jadi ini yang dimaksudkan oleh Allah. Dzulkarnain itu ketika diberikan oleh Allah ilmu, kemampuan, segala macam, itu nggak disia-siakan, langsung dimanfaatkan. Berbanding terbalik dengan kita hari ini, itu ketika Allah berikan sesuatu, kadang-kadang Allah berikan semangat suka nunda tuh. Udah entar aja lah, besok aja lah. Ayo kita gerak minggu depan aja lah. Begitu minggu depan lain lagi sifat yang difikirkan. Kalau tadi jinnya setengah, sekarang udah 1,5. Minggu depannya kan udah kacau tuh cara berpikirnya. Nah, makanya dalam arti kata ketika Allah memberikan sesuatu yang bermanfaat, jangan pernah sekali-kali disia-siakan, langsung manfaatkan dalam bentuk kesyukuran, karena memanfaatkan apa yang Allah berikan tanpa menyia-nyiakan dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran terhadap Allah. Nah, itu kalimatnya. Tapi yang menariknya kalimatnya adalah atba'a. Atba'a itu artinya mengikuti. Apa yang dimaksud? Bahwa ketika diberikan sebab kepada Dzulkarnain kemudian enggak make ego sendiri. Dia ikuti aturan mainnya. Dia ikuti sebab-sebab yang Allah berikan itu. Dia perhatikan rute-rutenya, rambu-rambunya, jalur-jalurnya. Kalau kita kan enggak, dagang semangat karena Allah, tapi ada orang enggak puasa jual aja minumannya. Padahal orangnya bayi besar, bukan bayi kecil. Kalau bayi kecil enggak apa-apa. Ini bayi besar. Jelas-jelas dia muslim karena pernah kita lihat dia ikut maulidan. Iya kan? Padahal kan enggak boleh kita jual tuh. Kecuali kita tanya dulu, Pak sakit Pak sampai beli minum. Nah, kalau sakit misalkan ada juga kan orang muslim tapi nggak makan, nggak puasa tapi karena ada konsumsi obat dari dokter. Kan kita nggak bisa juga menyalahi setiap muslim nggak puasa itu karena malas kan? Bisa jadi juga karena tidak mampu. Misalnya kita tanyakan, saya nggak bisa puasa karena saya kebetulan ada sakit. Kebetulan tadi malam ngambil obat dari dokter, kata dokter suruh habisin nih obatnya. Nah, jadi saya nggak boleh berpuasa. Nah, kan kalau itu punya alasan kan kita boleh tuh ngejual kan. Nah, tapi kalau kenapa nggak puasa Mas? Alah puasa inti soalim betul. Nah itu jelas tuh malasnya. Nah, itu jelas malas orangnya itu kan, dari cara ngomong aja kita udah tahu kan. Nah, jadi itu yang dimaksudkan oleh ayat ini, bahwa Dzulkarnain itu ketika diberikan oleh Allah diikuti aturan Allah itu. Diikuti. Makanya kenapa Dzulkarnain jadi hamba Allah yang soleh. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita tidak punya sifat seperti sifat Dzulkarnain. Makanya kita menyalehkan diri padahal tidak soleh. Kita menganggap diri kita soleh tapi Allah tidak menganggap kita soleh. Ya, itu berbahayanya. Karena menganggap diri kita soleh itu tidak akan punya jaminan keselamatan karena Allah belum mencatat jadi
jadi orang soleh. Tapi kalau kita pun belum menganggap diri kita soleh, tapi jika sudah tercatat sebagai orang soleh, walaupun seluruh dunia menganggap kita tidak soleh, tetap selamat. Jadi ukurannya bukan di kita, ukurannya di Allah. Nah, jadi kira-kira itu sekilas terkait dengan 3 ayat ini yang berkaitan dengan kisah pemberjalanan Zulkarnain dan iktibar dan serta hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari 3 ayat dari 83 sampai dengan 85, 83, 84, 85. Semoga bermanfaat. Kita sambung 86 pertemuan selanjutnya. 3 ayat 1 jam 15 menit. Bagaimana kalau 16 ayat? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita santai sajalah. Karena bulan Ramadan insyaallah kan tadabbur Al-Qur'an tuh pahalanya lebih besar daripada pahala di bulan-bulan biasanya. Saya kira mungkin ini saja untuk malam ini. Selebihnya nanti kita diskusi ringan saja sambil duduk makan-makan dan lain sebagainya. Kita juga doakan teman-teman kita yang belum bisa hadir untuk semangat hadir di bulan Ramadan karena pahalanya lebih besar dibanding bulan biasanya. Daripada terus berpikir hal-hal bersifat duniawi, mungkin di bulan puasa bisa menjadi trigger juga untuk menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi. Tidak bisa datang di malam Jumat, mungkin di malam Minggu. Ada hadiniah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.